Karena sebelumnya nih dia udah membahas deretan HP berchipset Snapdragon 720G, nggak afdol rasanya kalau nih dia nggak bahas HP berchipset Snapdragon 730G. Walaupun kedua chipset gaming tersebut menggunakan CPU octa-core dengan fabrikasi 8 nanometer, akan tetapi inti core-nya tampak berbeda dari segi arsitektur dan speed-nya. Kedua chipset ini juga memiliki GPU yang sama, yaitu Adreno 618. Akan tetapi, Qualcomm mengklaim bahwa Snapdragon 730G memiliki peningkatan grafis hingga 15%. Jadi kira-kira ada apa aja di dalam deretan HP-nya? Mangga atuh, disimak videonya. Hadir pada Oktober tahun lalu, Oppo Reno 2 menjadi HP pertama yang ditenagai oleh chipset Snapdragon 730G. Selain ditenagai oleh chipset gaming, kamera depan yang berkonfigurasi 16 megapiksel memiliki desain pivot rising di mana ukuran layar seluas 6,5 inci akan terlihat begitu luas pas streaming Netflix. Lalu dengan penggabungan antara chipset Snapdragon 730G dengan RAM storage 8/256GB, kamu akan merasakan HP dengan performa yang baik dalam menunjang berbagai aktivitas dari yang biasa hingga luar biasa. Tapi yang sangat disayangkan, walaupun sudah dibekali dengan teknologi Vogue Flash Charge 3.0 agar pengecasan jadi lebih cepat, Oppo Reno 2 hanya dibekali dengan baterai berkapasitas 4000 mAh, di mana kapasitas tersebut masih terbilang rendah di kelasnya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Hadir sebagai rebranding Realme XT, nyatanya Realme X2 memiliki beberapa peningkatan pada spesifikasinya, seperti chipset Snapdragon 730G yang tersemat pada Realme X2, di mana pada seri XT masih menggunakan chipset Snapdragon 712 yang secara kinerja masih terbilang lebih rendah dari chipset gaming tersebut. Bukan hanya mengalami peningkatan dalam hal chipset, pada sektor pengisian daya pun, Realme X2 sudah didukung oleh 30W Vogue Flash Charge 4.0 yang diklaim dapat mengisi daya sebesar 65% hanya dalam waktu 30 menit. Tidak hanya sektor tersebut aja loh yang mengalami peningkatan. Realme X2 juga mengalami peningkatan dari sektor kamera depan, di mana memiliki resolusi 32 megapiksel dibandingkan dengan Realme XT yang hanya 16 megapiksel. Tapi dengan beberapa peningkatan tersebut, bukan berarti Realme X2 tidak memiliki kekurangan ya Praisebook Mania. Selain tidak rilis secara resmi di Indonesia, salah satu HP terbaik Realme itu pun masih didukung dengan kapasitas baterai rendah di kelasnya, yaitu 4000 mAh. Untuk spesifikasi lengkapnya ada di scene berikut. HP Snapdragon 730G selanjutnya ada Xiaomi Mi Note 10. Chipset gaming yang dikolaborasikan bersama RAM storage 6/128GB dirasa sudah cukup untuk menemani kamu winner-winner chicken dinner pada saat bermain PUBG Mobile. Tapi sayang nih Praisebook Mania, Xiaomi tidak menyediakan slot micro SD yang berfungsi untuk memperbesar memori penyimpanan, yang akibatnya kamu jadi nggak bisa tuh menyimpan semua kenangan 5 tahun lalu bersama mantan. Hal menakjubkan dari flagship killer besutan Xiaomi ini terletak pada sektor kamera, di mana Xiaomi Mi Note 10 menjadi HP pentakamera pertama yang dibekali dengan kamera utama mencapai 108 megapiksel. Kamera beresolusi 64 megapiksel aja udah bikin dia cantik maksimal. Gimana kalau 108 megapiksel? Menurut Nidia sih bakalan mirip sama Pevita Pierce. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kemudian ada Xiaomi Mi Note 10 Pro. Menurut Nidia, HP dengan embel-embel Pro ini cukup aneh dari biasanya. Karena jika kita melihat keseluruhan spesifikasi dari Xiaomi Mi Note 10 dan Xiaomi Mi Note 10 Pro, spek yang diusung sama persis dan tidak ada peningkatan. Perbedaan hanya terletak pada varian RAM storage yang lebih besar, yaitu 8/256GB, di mana pada versi regulernya hanya ditopang dengan RAM storage 6/128GB. Seperti yang kita tahu, seharusnya jika ada embel-embel Pro, maka spesifikasi yang diberikan mengalami peningkatan. Contohnya, Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro, di mana Redmi Note 9 Pro mengalami peningkatan dari segi layar, chipset, kamera, dan teknologi fast charging yang digunakan. Jadi buat apa Xiaomi membuat Mi Note 10 Pro?
Ya walaupun secara spesifikasi sih, Nidya bilang oke banget ya. Chipsetnya Snapdragon 730G, dibekali dengan penta kamera beresolusi 108 megapiksel. Dan baterainya pun terbilang cukup besar, mencapai 5020 mAh. Tapi kalau untuk masalah harga, nyatanya berbeda jauh dari versi regulernya nih Price Book Mania. Walaupun perbedaan hanya terletak pada RAM storage-nya aja ya. Kalian lihat aja nih harga terupdate dan spesifikasi lengkapnya di scene berikut. Lalu ada Xiaomi Redmi K30 5G. Di antara deretan HP yang Nidya informasikan kali ini, Xiaomi Redmi K30 menjadi HP berchipset Snapdragon 730G yang dibanderol cukup terjangkau, yaitu di angka 3 jutaan. Sebenarnya Nidya nggak terlalu kaget sih. Ya namanya juga Xiaomi, brand HP yang selalu dikenal merilis HP spesifikasi dewa dengan harga yang terjangkau. Pada bagian kamera depannya aja nih ya, Xiaomi menyematkan dual kamera selfie berkonfigurasi 20 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk kamu-kamu yang suka berfoto selfie ataupun berjoget ria di depan kamera dalam meramaikan dunia TikTok. Kemudian pada bagian baterai, Xiaomi menyematkan baterai berkapasitas 4500 mAh yang dikolaborasikan bersama teknologi fast charge 27 watt. Dengan kerjasama bagaikan Tachibana bersaudara itu, Xiaomi Redmi K30 5G diklaim mampu mengisi full daya 100% hanya dalam waktu 68 menit. Tapi sayangnya, HP Xiaomi tersebut tidak rilis secara resmi di Indonesia. Jadi, ini dia kasih spesifikasi lengkapnya di scene berikut ya. Dan sebelum ke produk terakhir, Nidya mau kasih tahu nih, kalau pada episode selanjutnya, Nidya bakal kasih bocoran beberapa HP yang rumornya akan ditopang dengan chipset terkuat di bumi saat ini, yakni Snapdragon 888 5G. Biar kalian gak ketinggalan, aktifin lonceng merahnya dong sayang. Dan produk terakhir ada Samsung Galaxy M51. Selain dibekali dengan chipset Snapdragon 730G, HP Galaxy M pertama yang memakai fitur NFC tersebut juga ditopang dengan baterai super jumbo 7000 mAh. Dengan kapasitas baterai segitu, kamu bisa nonton video sampai 34 jam lamanya. Lalu, kamu bisa teleponan sama gebetan ataupun pacar orang selama 64 jam. Dan dengerin musik sampai 182 jam atau berkisar 7 hari. Tapi bukan berarti dengan hadirnya baterai sebesar itu, pengisian daya Galaxy M51 jadi memakan waktu banyak ya Price Book Mania. Pasalnya, berkat dukungan 25 watt super fast charging, baterai 7000 mAh tersebut bisa terisi full hanya dalam waktu 1 jam 57 menit. Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan kamera selfie-nya yang berkonfigurasi 32 megapiksel untuk kebutuhan Instastory di setiap harinya. Ya walaupun kekurangannya terletak pada bobotnya yang terbilang cukup berat, yaitu 213 gram. Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya. Gimana? Udah ada yang cocok belum nih untuk dipinang? Kalau udah, link pembeliannya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Ciao Bella!